Ya, Mai mau tanya apa? Silakan. Ya Pak, izin bertanya. Menurut Bapak, bagaimana tanggapannya dengan putusan Presiden yang membolehkan investasi miras? Gitu. Bagaimana Pak? Wah, berat pertanyaannya ya. Ini sebagai apa nih? Sebagai akademisi, sebagai ustadz, sebagai apa nih ya? Oke, sebagai seorang muslim ya. Kalau kita belajar ekonomi syariah, pada dasarnya itu adalah kalau bicara tentang bisnis ya, tentang investasi, cuma dua saja dalam Islam itu. Yang pertama adalah pastikan barangnya adalah halal ya. Apa? Yang pertama adalah halal lidzatihi ya. Halal lidzatihi. Halal barangnya ya. Nah, barangnya harus halal ya. Jadi harus halal ya. Berarti kalau miras ya tidak halal, sudah jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan dikatakan fajtanibuhu ya, jauhi dia ya. Jadi itu sudah jelas. Nah, yang kedua selain halal, yang kedua adalah halal li ghairi zatihi ya, halal li ghairi. Li ghairi zatihi ini apa? Caranya ya. Barangnya haram, caranya bagus, suka sama suka. Kira-kira endingnya halal atau haram? Haram. Haram. Kita bawa ke kelas ini, lalu kita bawa babi, lalu kemudian maaf punten nih, kita sembelih pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira dia bisa merubah menjadi halal atau tidak? Tidak. Tidak. Ya. Tidak. Maksiat, Pak Indra kan maksiat suka sama suka, Pak Indra. Caranya kan suka sama suka, ya. Tapi tidak boleh, kira-kira gitu ya. Jadi sebagai seorang muslim ya, apapun bentuk jual beli kita, apapun bentuk investasi kita, pastikan yang pertama apa tadi? Halal barangnya. Yang kedua adalah halal caranya. Caranya tidak nipu, tidak riba, tidak goror, dan berbagai macamnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka apa? Maka itulah bisnis kita, untungnya dapat, berkahnya dapat. Kenapa? Karena barangnya halal. Yang kita cari itu untung atau berkah? Ayo, hidup itu mencari Berkah. berkah kan? Kalau untung buat apa untungnya? Kalau kemudian itu dosa, ya kan? Untung buat apa kalau itu tidak diridhoi Allah? Nah kan, yang kasih napas Allah, yang kasih uang Allah, yang gerakin Allah semuanya. Mati pun nggak dibawa satu sen pun. Ya sudahlah, kita berharap mudah-mudahan siapapun pengambil kebijakan, ya termasuk di negeri kita, mudah-mudahan ya tetap fokus kepada keberkahan. Bukankah di Al-Quran dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit diturunkan Allah rezeki, dari bumi dikasih rezeki. Nah, setuju nggak sih? Setuju ya? Jadi mudah-mudahan kebijakan apapun yang diambil oleh pengambil kebijakan di negeri kita, dan mudah-mudahan fokusnya kepada bukan untungnya tapi keberkahannya. Karena berkah itu yang membuat kita aman, berkah itu membuat Allah sayang pada kita, dan insya Allah lah, mudah-mudahan lah. Eh, ya kalau dari sisi untung, untung mana Mai? Untung jual roti atau jual homar, Mai? Roti atau homar? Hah? Roti 3 hari basi, Mai. Ya, kalau homar semakin lama semakin murah atau semakin mahal? Semakin mahal, karena ada istilah namanya fragmentasi ya. Nah, fragmentasinya semakin lama semakin mahal. Dulu orang-orang Arab itu ketika di masa Rasulullah turun ayat tentang khamar itu dilarang. Kebayang sih mereka mau buang khamar itu kan mahal itu. Kebayangkan pada saat itu kan. Tapi mereka pilih Allahnya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Karena pilih Allah maka Allah sayang. Nah, mudah-mudahan lah kalau kita tidak bisa ya menghilangkan semua, setidaknya kita tidak membuat kebijakan yang kemudian membuat Allah tidak suka sama kita, kira-kira gitulah. Ya mudah-mudahan kita bisa saya lebih suka pada dasarnya regulasi nol ya, apa dikenal dengan minol ya, apa nama itu? Ya minuman 0% alkohol itu kira-kira. Ya saya pikir itu ya. Dan apalagi Islam itu adalah agama yang eh, mengajarkan pada kita hifzul akal, menjaga akal. Nah, khomer itu merusak akal. Nah, oleh karena itu bertentangan lah kira, bertentangan dengan banyak hal. Mudah-mudahan lah berkah untuk kita semuanya. Saya pikir itu ya. Mudah-mudahan semangat ada di investasi, nanti investasi yang halal yang berkah. Saya pikir itu. Wallahu a'lam.